Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah Yuni, NIM 2021-2032 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi pengauditan bab 13, yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, ada sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dimaksud sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang, yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan sehingga diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Contohnya yaitu yang pertama ada premi asuransi. Premi asuransi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap nasabah yang terdaftar kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Tujuannya sendiri yaitu untuk memperoleh manfaat pelindungan terhadap risiko tertentu. Yang kedua ada sewa dibayar di muka untuk 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga, biaya lain-lain dibayar di muka. Misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi. Kemudian ada pajak dibayar di muka. Pajak yang dibayar oleh setiap perusahaan setiap bulan atau dipotong oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan dan akhir bulan untuk KPN. Contohnya ada PPh 22 dari impor barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, dan manajemen fee, PPh 25 setoran masa pajak penghasilan, dan PPN masukan, yaitu pajak pertumbuhan nilai yang dipungut oleh perusahaan kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Kemudian ada sewa dibayar di muka. Dalam buku ini adalah sewa operasi. Pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. Meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Untuk sewa operasi, lease menggunakan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa harus dibayar selama masa sewa. Yang kedua, jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan diakui sebagai beban sewa. Yang ketiga, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Kemudian yang kelima ada ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi leaser, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari lease harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Yang kedua ada tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Untuk ciri internal control yang baik atas biaya dibayar di muka adalah yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti yang sah dan lengkap. Misalnya, polis asuransi, perjanjian sewa menyewa, kontrak untuk advertising, surat setoran pajak atau SPP, faktur pajak masukan, bukti-bukti pemotongan PPh 22, 23, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang punya kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang, tidak dibebankan sebagai biaya tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired itu masa manfaatnya sudah berlaku, itu dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Kemudian yang keempat ada untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap, sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Bukti pendukung yang dimaksud adalah seperti PPh 22, yaitu bukti pemungutan dari bank devisa, dan PIUD atau pemberitahuan impor untuk dipakai. Kemudian ada PPh 23, yaitu bukti
bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Kemudian PPh 25 yaitu SPP. Kemudian ada PPN masukan yaitu faktor pajak dari perusahaan kena pajak. Yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka itu dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Yang ketiga ada prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantive test. Yang pertama, prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal control atau biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, dalam hal ini internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. Yang pertama, apakah setiap pembayaran dan penyakutan biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Yang kedua, apakah penyamaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, apakah bukti setoran pajak, faktor pajak masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapih. Dan yang keempat, apakah list arrangement insurance policy di-file dengan baik dan rapih. Yang kedua, apakah tes transaksi atas biaya dan pajak dibayar di muka yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank dan sampel yang cukup dipilih secara random. Yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal control dan biaya dan pajak dibayar di muka. Jika tes transaksi auditor tidak menemukan suatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantive test atas pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Kemudian ada prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka. Yang pertama, meminta rincian atau schedule prepared rent pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematisnya. Yang ketiga, cocokkan saldo prepared rent pada tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar prepared rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepared rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepared rent di tahun berjalan dan periksa list arrangement jika sudah dilakukan di compliance test. Refer ke kertas kerja compliance test. Yang keempat, TIAP atau TIN, cocokkan tingkat yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ini, biaya sewa yang langsung dibebankan ke pemeriksaan biaya sewa tanpa melalui report rent. Jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang ketujuh, buatlah usulan audit assessment jika diperlukan. Kemudian ada prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Nah, untuk prosedur 1 sampai 4 itu hampir sama dengan prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka. Yaitu yang pertama, minta rincian prepaid insurance, ya kalau di sewa tadi adalah prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematisnya. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, laporan polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, TIAP total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke biaya buku besar asuransi. Yang kedelapan, ada periksa apakah nilai pertangguhan cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat blanket clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka diganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Kemudian terakhir, ada buatlah usulan audit assessment jika diperlukan. Kemudian ada prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising atau iklan dibayar di muka.
Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku berdasarkan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV, radio, atau billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa apakah benaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stop oknam atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Kemudian ada prosedur pemeriksaan tentatif prepaid tax atau pajak dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh Badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa atau SPM. Nah, kemudian ada contoh kertas kerja complete test untuk biaya dan pajak dibayar di muka dengan rincian dan tulisan seperti yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya, yang sebelah kanan ada contoh top schedule prepaid test dan expenses. Kemudian ada contoh kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka dengan rincian seperti ini. Yang kemudian ada contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid insurance dengan rincian dan susunan seperti ini. Dan yang terakhir ada contoh top schedule prepaid tax dan expenses dengan rincian seperti ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa menambah wawasan dan materi dengan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Dan semoga bisa memenuhi tugas mata kuliah pengajian 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.